Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik pemirsa Warasatul Quran, kita akan melanjutkan pembahasan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah ditinjau dari segi ilmu balaghah, di mana pengarang kitab ini yaitu kitab Min Kunuz As-Sunnah, yakni Imam Ali As-Sabuni, telah mencurahkan kemampuannya untuk memeriksa, untuk memperhatikan kalam-kalam, ucapan-ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dari sabda-sabda Nabi itu terdapat apa yang sesuai dengan materi atau ilmu balaghah? Ternyata hadis yang kita kenal yaitu kullu mauludin alal fitrah, Imam Ali As-Sabuni mengatakan yang pertama tinjauan balaghahnya itu adalah qauluhu, ungkapan yuladu alal fitrah. Yuladu alal fitrah itu artinya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya suci. Nah, ungkapan ini Imam Ali As-Sabuni mengatakan ini yang disebut dengan kinayatun. Sekali lagi, ini yang disebut dengan kinayatun. Baik, apa sih kinayah itu? Di sini disebutkan yang disebut dengan kinayah adalah hiya lafzun, yaitu lafad ustumila yang digunakan fi ghairi maknahul asli, digunakan pada makna yang bukan asli, alladzi wudi'alahu, yang telah ditempatkan baginya, ma'a jawaji irodil maknal asliyi, dibarengi atau selagi bolehnya bermaksud makna yang asli. Untuk memudahkan, kinayah itu adalah satu lafaz di mana lafaz ini bisa dipahami makna asli, bisa juga dipahami makna yang tidak asli. Itu yang disebut dengan kinayah. Nah, ketika satu lafaz ini dapat dipahami kepada makna yang asli, kemudian ada yang makna yang bukan asli, ini yang disebut dengan kinayah. Baik, kita nyimpang dulu sedikit kepada pembahasan yang lain atau contoh yang lain untuk memudahkan. Seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah satu istri Nabi bahwa yang akan wafat yang pertama di antara para istri Nabi, Nabi menjawab atwalukunna yadan. Jadi salah satu istri Nabi itu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapa ya yang pertama wafat di antara kami istri-istri engkau? Maka Nabi menjawab atwalukunna yadan. Artinya adalah yang paling panjang di antara kalian tangannya. Ungkapan ini dipahami oleh istri-istri Nabi, yaitu si tangannya itu panjang-panjang gitu. Makanya para istri Nabi itu mengukur tangannya di tembok gitu, di tembok siapa yang paling panjang. Karena memang teks lafaz itu atwalukunna yadan, yang paling panjang di antara tangan kau. Nah, ini adalah makna yang asli. Ternyata yang wafat pada saat itu yang pertama adalah orang di antara istri-istri Nabi yang rajin sodakoh. Berarti
panjang tangan di sini bukan makna yang asli, tetapi makna yang tidak asli, artinya adalah orang yang dermawan. Seperti di sini, salah satu ungkapan yuladu alal fitrah disebut kinayah, bahwa yang dilahirkan karena atau berdasarkan suci, bisa jadi suci di sini bersih, itu kan ini adalah makna yang pokok. Nanti ada makna yang tidak pokok. Apa makna yang tidak pokoknya? Adalah anin nas'atit thayyibah, yaitu kinayah dari perkembangan yang baik. An-nas'ah thayyibah. Jadi manusia itu sudah diberi apa? Diberi bahan, ya, diberi bahan yang disebut dengan al-fitrah. Al-fitrah itu adalah an-nas'ah thayyibah. An-nas'ah thayyibah itu adalah perkembangan yang baik. Demikian pula wal aqidatus salimah, dan akidah salimah. Jadi yang dimaksud dengan yuladu alal fitrah itu dilahirkan bukan karena bersih, bukan karena suci, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah akidah salimah dan nas'ah thayyibah, perkembangan yang baik. Demikian pula akidah salimah. Apa itu? Allati hiya aqidatut tauhidil khalis, yaitu akidah tauhid yang murni. Artinya setiap orang yang dilahirkan maka memiliki apa? Dasar, memiliki sesuatu yang dapat mengembangkan apa? Berdasarkan kebaikan-kebaikan. Apa itu? Yaitu ketauhidan yang murni. Makanya hadirin sekalian, inilah yang disebut dengan di dalam Quran apa? Alastu birabbikum. Bukankah semua orang yang dulu ketika dalam rahim ditanya alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka yang di dalam rahim itu menjawab, bala, tentu saja engkau adalah Tuhan kami. Ini yang disebut dengan ahdun fitriyun, perjanjian yang suci, perjanjian yang berkaitan dengan akidah. Semua yang dilahirkan sudah ada di dalam dirinya itu ketauhidan, sudah ada pada akidah salimah. Tetapi hadirin sekalian, para pemirsa warasatul Quran, ahdun fitriyun ini mesti diteruskan. Ketika bayi ini lahir, maka oleh orang tuanya mesti dijaga perjanjian yang suci ini, akidah salimah ini, akidah yang murni ini harus dijaga dengan apa? Ahdun syar'iyun. Apa sih ahdun syar'iyun itu? Perjanjian syar'i. Maksudnya diteruskan dengan mengikuti syariat-syariat apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga akidah salimah ini, ketauhidan yang murni ini akan senantiasa terjaga karena diteruskan dengan ungkapan ahdun syar'iyun. Ahdun syar'iyun adalah perjanjian syar'i yang diikat, yang senantiasa dijaga, yang senantiasa dihiasi oleh apa? Oleh Al-Quran dengan As-Sunnah. Jangan harap ketika anak-anak kita dilahirkan, ia itu sudah pasti ada pada ahdun fitriyun, tetapi akan bisa menjadi berubah ahdun fitriyun itu kalau tidak diteruskan dengan ahdun syar'iyun, tidak diteruskan untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak diteruskan untuk memahami dan mengamalkannya. Makanya nanti di dalam hadis ini diteruskan fa'abawahu yuhawidanuhu, maka bisa jadi orang tuanya itu yuhawidanihi, menjadikan dia itu Yahudi, wa yunasiranihi, dan akan menjadikannya Nasrani, demikian pula yumajisanihi, dan menjadikannya yumajisanihi, yaitu Majusi. Dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Sekali lagi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari rahim saja tidak ada yang buruk. Setelah keluar dari perut ibu, tidak ada yang buruk juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menyiapkan, yaitu Al-Quran, yaitu As-Sunnah, untuk senantiasa menjaga
apa yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam anak-anak kita, dalam keturunan-keturunan yang ada, apa yang dimiliki oleh kita. Barangkali itu ya ungkapan yuladu alal fitrah jika kita tinjau dari segi ilmu balaghah, yaitu kinayah. Demikianlah, kita lanjutkan insyaallah di video selanjutnya. Apakah masih ada kullu mauludin yuladu alal fitrah? Hadis ini tinjauan balaghah, maka perhatikan video selanjutnya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.